Jelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia, Jepang kehilangan striker andalan Ayase Yuda yang malah memilih bergabung dengan timnas Garuda. Sebelumnya yang dukung timnas Indonesia, kalian bisa like dan subscribe dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui, dalam perkembangan yang mengejutkan di dunia sepak bola Asia, tim nasional Jepang dipastikan kehilangan salah satu striker andalan mereka, Ayase Yuda, menjelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia. Namun kabar yang lebih mengejutkan adalah alasan absennya Yuda bukan karena cedera atau alasan personal lainnya, melainkan keputusan Yuda untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Langkah ini membuat heboh pecinta sepak bola di seluruh Asia dan memunculkan tanda tanya besar seputar alasan serta implikasi di balik transfer naturalisasi yang terbilang kontroversial ini. Ayase Yuda, penyerang berbahaya yang diperebutkan. Ayase Yuda adalah salah satu talenta terbaik yang dimiliki Jepang saat ini. Penyerang yang kini bermain di klub Eropa, Cercle Brugge di Liga Belgia telah menunjukkan performa luar biasa di level klub maupun internasional. Dalam beberapa musim terakhir, Yuda menjadi unjuk tombak serangan timnas Jepang dan kehadirannya selalu memberi ancaman bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatan, kemampuan dribble yang mumpuni, serta insting mencetak gol yang tajam, Yuda seringkali menjadi pemain pembeda dalam laga-laga krusial Jepang. Namun alih-alih bersiap menghadapi laga kualifikasi melawan Indonesia, Yuda justru menggemparkan publik dengan kabar yang tak terduga. Ia resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar ini diumumkan setelah pihak PSSI dan otoritas sepak bola Indonesia sukses merampungkan proses naturalisasi Yuda dalam waktu yang relatif singkat. Proses ini melibatkan persetujuan dari berbagai pihak, mulai dari klub, pemerintah Indonesia, serta Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Latar belakang proses naturalisasi yang mengejutkan dunia sepak bola Asia. Rumor mengenai ketertarikan Indonesia untuk menaturalisasi Yuda sebenarnya sudah beredar selama beberapa bulan terakhir. Ketum PSSI Erick Thohir diketahui melakukan pendekatan intensif untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia menjelang berbagai turnamen internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Erick tidak hanya berfokus pada talenta lokal, tetapi juga mencoba mendatangkan pemain berkelas internasional melalui jalur naturalisasi. Setelah berhasil menggait sejumlah pemain keturunan seperti Saina Patinama dan Sandy Walsh, Erick rupanya semakin percaya diri untuk mendatangkan pemain bintang di negara lain. Sumber dari dalam PSSI menyebutkan bahwa Erick dan timnya sudah melakukan pembicaraan rahasia dengan pihak Yuda serta beberapa bulan lalu. Reaksi Federasi Sepak Bola Jepang, kekecewaan dan kehilangan besar. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Jepang mengungkapkan kekecewaan mereka atas keputusan Yuda untuk bergabung dengan timnas Indonesia. JFA tidak hanya kehilangan salah satu striker terbaik mereka, tetapi juga merasa dirugikan karena Yuda sebenarnya dipersiapkan sebagai pemain kunci dalam laga kualifikasi melawan Indonesia. Dalam pernyataan resmi, JFA menyebutkan bahwa mereka menghormati keputusan Yuda meskipun sangat menyayangkan langkah yang diambilnya. Beberapa pihak di Jepang bahkan menganggap keputusan Yuda sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara, mengingat posisinya sebagai penyerang andalan tim nasional. Namun para pendukung Yuda menyebut bahwa keputusan ini diambilnya sebagai bagian dari karir profesionalnya, terutama dengan adanya tawaran menarik yang disiapkan oleh pihak PSSI. Dampak kehilangan Yuda bagi tim nasional Jepang. Dengan absennya Yuda, timnas Jepang kini harus memutar otak untuk mencari pengganti yang sepadan di lini depan mereka. Meskipun Jepang memiliki banyak pemain berkualitas di lini serang, absennya Yuda lalu menjadi kerugian besar mengingat performa konsisten yang selalu ditunjukkannya dalam laga internasional. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu dihadapkan pada tantangan besar untuk mempersiapkan tim yang tetap kompetitif tanpa kehadiran Yuda. Moriyasu kemungkinan besar akan mempertimbangkan nama-nama seperti Daizen Maeda atau Takuma Asano untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Yuda. Meski demikian, absennya Yuda tetap menjadi pukulan berat terlebih dalam laga yang diprediksi akan berlangsung sengit melawan Indonesia yang kini justru diperkuat oleh Yuda sendiri. Respon publik dan media Indonesia terhadap kedatangan Yuda. Di Indonesia, kabar bergabungnya Yuda ke timnas Indonesia disambut dengan antusiasme yang tinggi. Pecinta sepak bola Indonesia tak henti-hentinya memuji langkah berani PSSI dan Erick Thohir dalam membawa pemain sekelas Yuda ke dalam skuad Garuda. Banyak yang berharap bahwa kehadiran Yuda akan memberikan dimensi baru pada lini serang Indonesia yang selama ini dianggap masih kurang efektif.
Media-media olahraga di Indonesia memberitakan kabar ini sebagai salah satu transfer terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Tak sedikit yang menyebut langkah ini sebagai sinyal bahwa Indonesia siap untuk berkompetisi di level yang lebih tinggi. Seorang komentator sepak bola Indonesia menyatakan, tanggapan Aisyah Yuda mengenai keputusannya bergabung dengan Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Yuda akhirnya angkat bicara mengenai keputusannya bergabung dengan timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah, mengingat dirinya telah lama bermain dan memberikan yang terbaik untuk timnas Jepang. Namun Yuda juga menyatakan bahwa bergabung dengan Indonesia adalah tantangan baru dalam karirnya yang ia yakini bisa membawa perkembangan positif. Kesimpulan dan prospek timnas Indonesia dengan kehadiran Yuda. Dengan bergabungnya Yuda, timnas Indonesia memiliki kekuatan baru yang sangat diantisipasi akan mengubah dinamika tim. Dalam laga kualifikasi mendatang, kehadiran Yuda diperkirakan akan menjadi faktor penting dalam strategi permainan Indonesia melawan Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, menyatakan optimisnya dan berjanji akan memaksimalkan potensi yang dimiliki Yuda di lini depan. Apakah Aisyah Yuda mampu membawa Indonesia meraih kemenangan atas Jepang dan mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia? Hanya waktu yang akan membuktikan, tetapi yang pasti, keputusan Yuda untuk bergabung dengan Indonesia telah membuka babak baru dalam sejarah sepak bola Asia dan menjadi momentum yang sangat dinantikan oleh pendukung Garuda. Ayase Ueda yang sebelumnya jadi andalan lini depan timnas Jepang, sekarang resmi jadi warga negara Indonesia. Garis keturunan dari mana Ayase Ueda kok bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia, dan siapa yang berjasa mengajarinya untuk bermain bola sampai jadi seperti sekarang ini? Simak selengkapnya di sini. Ayase Ueda lahir pada 28 Agustus 1998 di Jepang, dari keluarga yang memiliki akar kuat dengan Indonesia. Kakeknya, seorang asli Semarang, pernah menjadi pesepak bola terkenal di tanah air sebelum akhirnya merantau ke Jepang. Sejak kecil, Ayase tumbuh dengan cerita-cerita kakeknya tentang Indonesia, sebuah negeri yang dianggapnya penuh dengan kehangatan dan semangat olahraga. Tidak hanya itu, sang kakek juga mengajarkan Ayase bermain sepak bola. Lewat arahan langsung dari kakek yang penuh pengalaman, bakat Ayase mulai terlihat sejak dini. Perjalanan Ayase di dunia sepak bola dimulai dari liga lokal di Jepang. Semangatnya yang tinggi dan kemampuannya yang menonjol membuatnya dengan cepat menarik perhatian akademi-akademi besar di Jepang. Ia mengawali karir profesionalnya dengan bergabung di klub papan atas Jepang. Penampilannya yang konsisten sebagai striker muda membuatnya masuk radar tim nasional Jepang, di mana ia menjadi salah satu pemain kunci di lini serang. Puncak karirnya semakin terlihat ketika ia pindah ke Feyenoord, salah satu klub raksasa di Eredivisie, Belanda. Di sana, Ayase menunjukkan kemampuannya sebagai pencetak gol andal. Ia menjadi starter reguler dan membantu klub meraih berbagai pencapaian penting. Karirnya di Feyenoord membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu bersaing di Asia, tetapi juga di kancah Eropa. Namun, di balik gemerlap karirnya, ada keinginan yang belum tercapai. Ayase selalu ingat pesan kakeknya bahwa tanah leluhurnya, Indonesia, adalah bagian dari dirinya. Sejak kecil, ia memimpikan untuk bisa membela Indonesia, tetapi hal itu terasa sulit karena status kewarganegaraannya. Hingga akhirnya, setelah melalui proses panjang, ia memutuskan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Keputusan Ayase untuk berpindah kewarganegaraan bukan hal yang mudah. Ia harus berdiskusi panjang dengan keluarga besarnya. Namun, semangatnya untuk melanjutkan warisan kakeknya membuat keputusan itu menjadi sesuatu yang tak terbantahkan. Ayase ingin memberikan sesuatu yang berarti bagi negara leluhurnya, sekaligus mengenang jasa kakeknya yang telah membimbingnya sejak kecil. Langkah Ayase menjadi WNI mendapat dukungan penuh dari keluarga dan penggemarnya. Indonesia saat ini sedang berkembang pesat di dunia sepak bola Asia, dan Ayase melihat potensi besar untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia pun berharap bisa membantu timnas Indonesia mencapai impian besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Ayase juga mengungkapkan bahwa kepindahannya ke timnas Indonesia adalah bentuk penghormatan kepada kakeknya yang telah meninggal dunia. Ia percaya bahwa dengan bermain untuk Indonesia, ia dapat memberikan kebahagiaan kepada sang kakek, meskipun hanya lewat kenangan.
Menurutnya, ini adalah cara terbaik untuk membalas budi kepada kakek yang telah membentuk karir sepak bolanya. Sebagai seorang striker berpengalaman, Ayase memiliki kualitas yang tidak diragukan. Statistiknya di klub dan tim nasional Jepang membuktikan bahwa ia adalah pemain kelas dunia. Kini, dengan bergabungnya Ayase, timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan yang signifikan di lini depan. Kehadirannya diharapkan mampu mengangkat performa Garuda di kancah internasional. Proses naturalisasi Ayase berjalan lancar. Publik Indonesia menyambutnya dengan antusias. Dukungan dari para supporter membuat Ayase semakin percaya diri untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Baginya, bergabung dengan tim Garuda adalah wujud cinta dan komitmen terhadap negara leluhurnya. Ayase kini menatap masa depan bersama timnas Indonesia dengan optimisme tinggi. Ia berjanji akan memberikan segalanya untuk membantu Indonesia meraih kesuksesan. Ia yakin bahwa mimpi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia bukanlah sesuatu yang mustahil jika tim bersatu dan bekerja keras. Dengan usia yang masih 28 tahun, Ayase berada di puncak karirnya. Ia berharap kontribusinya di timnas tidak hanya membawa hasil instan, tetapi juga menginspirasi generasi muda Indonesia untuk terus bermimpi dan bekerja keras. Baginya, sepak bola bukan sekadar permainan, melainkan alat untuk menyatukan bangsa dan memberi kebanggaan kepada seluruh rakyat. Keputusan Ayase untuk bermain bagi Indonesia juga membawa pesan kuat. Cinta kepada tanah leluhur tidak mengenal batas. Ia merasa bangga menjadi bagian dari perjuangan Indonesia di dunia sepak bola. Baginya, mengenakan seragam Garuda di dada adalah kehormatan yang tidak ternilai. Kini, Ayase siap menghadapi tantangan baru bersama timnas Indonesia. Ia ingin membawa semangat, pengalaman, dan kemampuan terbaiknya untuk mengharumkan nama Indonesia di level dunia. Dengan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, Ayase percaya bahwa mimpi besar untuk membawa Indonesia ke pentas dunia akan segera terwujud.